Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kita sharing, berbincang-bincang atau ngobrol santai tentang nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Untuk yang pertama, sebelum supervisi ini saya masuk kelas Bapak, yang pertama kita melakukan praobservasi, di mana tujuannya berbagi pengalaman untuk kita meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar. Kan hari ini tidak mengganggu ya Pak? Ya baik. Praobservasi kali ini nanti setelah saya melakukan supervisi di kelas Bapak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari supervisi? Terima kasih. Yang ingin saya dapatkan setelah adanya observasi akademik ini, yang jelas saya ingin meningkatkan kemampuan mengajar saya di kelas, bagaimana nantinya peserta didik itu bisa lebih aktif dalam belajar. Berarti nanti yang ingin Bapak dapatkan, Bapak ingin meningkatkan kemampuan mengajar Bapak di kelas agar peserta didik bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran ya Pak. Ya. Nanti materi apa yang akan Bapak sampaikan ke kelas? Kebetulan di tema 7 ini di subtema 1 pembelajaran 1 itu ada 2 muatan, yaitu yang pertama muatan bahasa Indonesia dan juga muatan IPA. Itu pelajarannya untuk bahasa Indonesia dan IPA. Untuk yang bahasa Indonesia itu temanya tentang kita akan menggali tentang urang Kanekes yang ada di suku Baduy. Yang kedua, setelah dibahas tentang urang Kanekes itu, anak-anak nanti bisa menemukan kata-kata yang sulit gitu. Dan juga dapat menemukan gagasan pokok dari teks yang sudah saya tunjukkan. Itu untuk yang bahasa Indonesia. Untuk yang IPA-nya itu nanti siswa dapat lebih mengetahui tentang gaya listrik dan juga listrik dinamis, macam-macamnya listrik dinamis dan juga listrik statis. Berarti ada 2 muatan ya Bapak nanti, bahasa Indonesia dan IPA. Yang untuk bahasa akan menemukan anak-anak bagaimana menemukan kata-kata sulit dalam sebuah teks dan mencari gagasan pokoknya. Terus yang IPA tentang gaya listrik, baik gaya listrik statis maupun dinamis. Ya baik. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai nanti pada saat mengajar? Setelah berakhirnya pelajaran itu, saya mengharapkan siswa dapat atau mampu menyebutkan informasi tentang urang Kanekes dan juga dapat menemukan kata-kata sulit serta gagasan pokok itu yang untuk bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk yang IPA-nya itu siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dan juga dapat menuliskan pengetahuan yang baru tentang listrik statis dan juga listrik dinamis. Jadi tujuannya yang untuk bahasa, nanti siswa bisa menyebutkan informasi penting dari teks orang Kanekes di suku Baduy itu Bapak, terus menemukan kata-kata sulit dan mencari gagasan pokoknya. Terus yang untuk IPA akan anak-anak bisa menyebutkan manfaat gaya listrik ya Pak, baik gaya listrik statis maupun dinamis. Ya, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah Bapak sebutkan tadi, pastinya ada persiapan. Apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan pada saat mengajar nanti? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika mau mengajar untuk membuat siswa lebih aktif. Yang pertama, setelah saya memberikan teks bacaan, dengan seperti itu memberikan teks bacaan, kemudian siswa menemukan di situ dari teks itu kata-kata sulit. Setelah itu siswa akan saya bentuk kelompok untuk berdiskusi. Kemudian siswa melakukan untuk yang IPA-nya, siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat yang sederhana, tapi itu membuat siswa aktif, yaitu dengan menggunakan penggaris itu untuk listrik dinamisnya dan juga untuk menemukan manfaat gaya listrik itu, gaya listrik dinamis dan juga gaya listrik statisnya untuk menggunakan penggaris.
Luar biasa Bapak langkah-langkahnya tadi yang telah Bapak sebutkan tadi, sudah berusaha untuk bagaimana siswa itu bisa aktif mengikuti pembelajaran, bisa menemukan sendiri tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Dari langkah-langkah tersebut tentunya pasti ada masalah atau tantangan yang akan Bapak temui nanti di kelas ya Bapak. Menurut Bapak tantangan apa yang akan Bapak hadapi nanti pada saat mengajar? Untuk selama ini setelah saya amati ada beberapa kendala untuk pelajaran yang akan saya pelajari di tema 7 di subtema ini, karena di situ ada teks. Permasalahan yang sering saya temukan itu anak-anak kesulitan untuk memahami teks. Jadi nanti langkah-langkahnya yang ingin saya buat itu anak-anak akan saya berikan contoh yang pertama. Kemudian membaca teksnya itu per paragraf. Nanti satu paragraf menjelaskan, kalau sudah paham baru pindah ke paragraf. Karena kesulitannya anak-anak untuk memahami paragraf per paragraf itu yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan yang kedua, ketika mengadakan percobaan itu pasti ada anak-anak yang nyeleneh, yang mengganggu. Itu tantangannya itu untuk yang praktiknya itu, karena ini mengundang anak untuk beraktivitas atau aktif gitu. Tantangan yang mungkin Bapak nanti temui ya, untuk bahasa anak-anak itu sulit memahami teks, memahami isi dari teks yang dibaca. Langkah-langkahnya Bapak bisa memberikan contoh dan anak-anak bisa membaca teks per paragraf nanti dijelaskan. Yang kedua, memang kalau siswa itu kan karakteristiknya kan berbeda-beda ya Pak. Ada yang aktif, ada yang cuma diam, ada yang aktif tapi mengganggu sebetulnya. Jadi kendalanya di percobaan nanti mungkin ada siswa yang tidak melaksanakan percobaan tapi mengganggu temannya sebetulnya Pak. Ya. Baik Bapak. Dan untuk semuanya yang telah Bapak sebutkan tadi, baik langkah-langkah, strategi, terus kendalanya tentang Bapak nanti untuk mengajar, mungkin kapan Bapak bisa menyiapkannya? Untuk ini setelah pulang anak-anak pulang dari ini, saya ada persiapan semuanya untuk pembelajarannya. Untuk saya nanti melakukan observasi di kelas Bapak, menurut Bapak apa yang perlu Bapak kembangkan untuk mengajar? Langkah-langkah yang akan saya kembangkan, yang perlu dikembangkan, yaitu kemampuan mengajar dalam dalam memberikan agar siswa itu lebih aktif. Yang perlu dikembangkan itu bisa aktif di kelas ya Bapak ya, bisa melakukan sendiri. Tentunya dengan menggunakan media-media yang yang menarik. Yang menarik siswa. Untuk yang akan Bapak kembangkan, Bapak ingin meningkatkan kemampuan mengajar Bapak agar anak bisa aktif, bisa dengan menggunakan media yang menarik seperti itu Pak ya. Untuk jadwal observasi nanti Pak, saya kan akan mengobservasi Bapak di kelas ya. Kapan saya bisa masuk ke kelas Bapak ini untuk melakukan observasi? Besok. Luar biasa sekali, semua persiapan yang akan Bapak siapkan ini sudah matang ya Bapak ya. Bagaimana besok kita Bapak mengajar dan saya lakukan observasi di kelas Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan meluangkan waktu di sela-sela Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya akhiri Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Hari ini anak-anak Langpan apa namanya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya berdoa dulu.
Siap berdiri. Kepada Bapak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mulai bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, melambangkan bintang. Dua, melambangkan hartai. Tiga, melambangkan pohon beringin. Empat, melambangkan kepala banteng. Lima, melambangkan padi dan kapas. Baik, anak-anak, hari ini kelas 4 teman kalian yang nggak masuk siapa? Muna, Nerul Muna ya. Mana? Yang tahu? Gak ada yang tahu namanya? Angel ya. Baik, anak-anakku sekarang kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian. Kenapa? Karena sekarang musimnya tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Menjaga kesehatan dengan cara tidak banyak banyak makan ya. Memakannya yang sehat. Jangan pagi-pagi minum es. Banyak sih Bapak lihat. Ya, kenapa? Karena lain harus bisa menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan juga harus kalian jaga sekarang. Kenapa? Karena sekarang sudah sudah beredar musimnya demam berdarah. Yang disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk itu sukanya tempat yang bersih apa yang kotor? Nyamuk. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang membersihkan dengan cara membersihkan lingkungan di sekitar rumah kalian, lingkungan di sekolah, tempat kalian belajar itu juga harus dibersihkan. Ya, baik. Sekarang semuanya kalian silahkan persiapkan bukunya, keluarkan bukunya, alat tulisnya sudah dikeluarkan. Sudah semua? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Oke. Di subtema 2 ini kita akan belajar tentang indahnya keberagaman budaya dan itu ya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan di subtema 2 ini, ada yang masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Kita sudah banyak belajar tentang apa kemarin di subtema 1, dari PB1 sampai PB6. Kita belajar apa kemarin? Ada ingat? Ayo, belajar nggak tadi malam? Tentang apa? Tentang keberagaman suku. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang ingat nggak? Keragaman suku bangsa atau suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada berapa kira-kira? Yang kemarin?
Di teks itu yang kalian baca ada berapa? Ada kurang lebih berapa itu? Kurang lebih 1.300 suku yang ada di mana? Yang ada di Indonesia. Ya. Ada kurang lebih 1.300 suku bangsa yang ada di Indonesia. Sehingga keberagaman suku bangsa itu menyebabkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan juga cara hidup mereka. Kemarin sudah Bapak jelaskan. Dari tema 1, kitab di tema 7 ini berbicara tentang keberagaman suku bangsa. Jadi kalian harus ingat bahwa keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu menyebabkan keberagaman budaya, bahasa, bukan hanya budaya, bahasa, adat istiadat. Ya, kemarin itu ya. Baik. Bahkan Bapak ceritakan kemarin di satu suku saja, contohnya di Pulau Madura, suku Madura, ada berapa kabupaten di sini? Ada 4 kabupaten. Keempat-empatnya bisa bahasanya juga berbeda, meskipun tidak terlalu mencolok, tidak terlalu besar perbedaannya, tapi ada perbedaannya. Kenapa? Karena letaknya yang berjauhan, ya, posisinya berjauhan. Jadi posisi suku antara suku yang satu dengan suku yang lainnya itu mempengaruhi adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ini sekedar mengingat saja tentang keberagaman suku bangsa. Kita hari ini akan belajar dua materi. Yang pertama bahasa Indonesia. Belajar muatan bahasa Indonesia, muatannya ada berapa nanti? Yang kedua ada di tematik kita di tema 7 subtema 2 ini ada 2, di PB 1 ini ada 2 muatan, yaitu bahasa Indonesia dan juga pada bahasa Indonesia ini kalian bisa buka di bukunya halaman 49. Kita akan belajar tentang urat kanikes, ya, kanikes ya, si suku Baduy, ya. Nanti Bapak harapkan setelah pelajaran ini nanti kalian akan mengetahui lebih banyak tentang suku Kanikes atau suku Baduy atau urat kanikes si suku Baduy, ya. Kalian Bapak harapkan nanti mengetahui lebih banyak siapa sih suku Baduy itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa mencari kata-kata sulit dari teks itu, dari teks yang akan kalian baca nanti. Kata-kata sulit, kemudian paragraf pokoknya, ya. Di situ itu untuk muatan bahasa Indonesianya. Untuk IPA-nya kita nanti akan belajar tentang gaya listrik. Kalian kemarin sudah di subtema 1 sudah belajar tentang gaya, ya. Sedikit mengingat, ada yang tahu, ada yang masih ingat tentang gaya itu apa? Gaya adalah kemarin itu gaya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Cuma ini nanti kita akan belajar tentang gaya listrik. Itu yang pertama, kutipannya. Yang kedua, nanti kalian akan setelah pelajaran ini mengetahui tentang listrik statis dan juga listrik dinamis dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut ini, buka bukunya halaman 49. Di situ ada teks tentang urat kanikes si suku Baduy. Bapak kasih waktu 10 menit, kalian silakan baca dan dipahami. Bukan yang sudah membaca, ya. Dibaca dan dipahami tiap paragraf, ya. Nanti setelah kalian baca itu, silakan kalian cari kata-kata yang sulit, yang menurut kalian sulit, kemudian kalian cari di situ dan cari artinya. Silakan, jangan lama-lama. Cari paragraf pokok, ya. Kalimat intinya. Dari berapa paragraf itu? Ada berapa paragraf itu? Ada 4. Ada 4, ya. Ada 4. Itu lanjutannya itu.
Yang halaman 50 itu adalah lanjutan. Jadi ada 4 paragraf. Silakan kalian cari kalimat paragraf pokoknya. Satu-satu. Paragraf 1. Hah? Tidak ada? Oke. Urang kanikes dalam itu masih memegang teguh tradisi. Jadi mereka tidak atau tertutup dengan informasi dengan dunia luar. Mereka tidak mau menerima hal-hal baru yang datang dari luar. Halo. Orang kanikes dalam itu mereka tertutup, tidak mau menerima informasi apapun, tidak mau memasukkan hal-hal baru apapun ke dalam masyarakatnya. Mereka hanya kuat dengan tradisinya. Apa yang dibawa nenek moyangnya itu dilakukan tiap mereka ke dalam kesehariannya. Yang kedua, penampil atau orang kanikes luar. Beda dengan orang kanikes dalam, orang kanikes luar ini sudah mau menerima hal-hal yang datangnya dari luar. Mereka tidak seperti orang kalau di masyarakat kanikes dalam itu dia menggunakan pakaian tenun semua, tenun sendiri, menggunakan alat-alat tradisional, tidak mau pakai alat-alat elektronik seperti listrik, tidak mau pakai sepeda motor, tidak mau pakai hal-hal yang berbau listrik pokoknya. Tidak ada penerangan di sana. Tapi kalau yang kurang kanikes luar ini sudah mau menerima hal-hal seperti itu. Mereka sudah menggunakan listrik, mereka sudah menggunakan kendaraan, alat transportasi. Mereka juga sudah menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Itu perbedaannya. Jadi Anda lebih tahu bagaimana kehidupan. Kita lihat dulu ini. Ini adalah perhatikan, ini adalah suku Baduy yang kita belajar tadi. Ini sudah masuk Baduy dalam peruan ini. Kita lihat nanti. Nah, ini Baduy dalam. Ini pakaiannya seperti ini di rumahnya. Nah, ini jenisnya, perhatikan. Pakaiannya ini ditenun sendiri, ya. Kemudian ada ikat kepalanya di situ, ciri khasnya. Beda dengan dari luar yang menggunakan dari sebentar atau dibuat saat melakukan pakaian. Nah, ini sudah Baduy luar ini. Bentuk rumahnya. Rumahnya orang suku Baduy. Katanya orang suku dalam itu dilarang menggunakan alat komunikasi seperti handphone dan lainnya. Itu dilarang. Ini alat masaknya masih tradisional seperti rumah kalian dulu ya. Bapak.
Buat banjir ke sungai. Nah ini batu di luar nih. Bedanya apa? Ayo dari segi pakaian apa? Coba lihat yang tadi apa? Batik. Dari warna, kalau Baduy Dalam itu warnanya putih dengan ikat kepala. Kalau baju dalam, baju luar, perhatikan nih, warna bajunya identik dengan pakaian serba hitam, itu. Ya. Nah, nih, kalau ada pengunjung atau wisatawan yang datang, mereka sudah bisa menerima. Itu baju luar. Kalian itu sedikit tentang apa? Tentang perbedaan orang suku Baduy Dalam, apa Kanikes Dalam dan Kanikes Luar. Perbedaannya yang tadi Bapak sebutkan, orang Baduy Dalam itu tidak atau dilarang menggunakan alat-alat komunikasi atau alat-alat yang lain seperti listrik, udara, ya, handphone, alat transportasi pun dilarang, mereka tidak menggunakan. Kalau luar, Baduy luar, mereka sudah bisa menerima hal-hal baru. Ada wisatawan mereka terima, sehingga mereka sudah biasa menggunakan handphone, sudah biasa menggunakan mobil, sepeda motor, dan sudah biasa, ya. Itu perbedaannya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita bayangkan di rumah kalian sekarang. Halo. Kalian sedang berada di rumah sekarang, di dalam kamar kalian. Boleh lengkap? Dalam kamar. Kemudian ketika sudah malam, kalian pencet saklar. Ini saklar namanya. Ini namanya saklar. Apa yang tidak TNT ya, saklar. Ini ketika ini di-on-kan atau dihidupkan, apa yang terjadi dengan lampu? Mati. Dihidupkan. Nyala. Ya. Sehingga ruangan atau kamar kalian menjadi terang. Kemudian matikan atau off-kan. Apa yang terjadi? Mati. Listriknya tidak menyala. Apa yang terjadi dengan kamar kalian? Gelap. Bagus, gelap. Baik, ketika kalian menghidupkan saklar, kenapa lampu yang ada itu bisa nyala? Karena ada arus. Bagus. Karena adanya arus listrik yang mengalir ke sana itu ada arus listrik. Ketika dikasihkan bola lampu itu, maka lampu itu akan menyala, sehingga ruangan yang ada di rumah kalian bisa menjadi terang. Sehingga listrik itu ada dua, dibagi menjadi dua. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Listrik statis ini adalah listrik diam atau disebut dengan listrik diam. Ya, kenapa?
Karena sifatnya ini hanya sementara. Ini kita akan melakukan percobaan nanti. Sekarang coba kalian keluarkan, ambil per kelompok satu kertas saja. Satu kertas dan satu penggaris. Penggaris seperti ini. Nih, sama, jangan lebih rumus nggak apa-apa. Ambil satu kertas. Satu kertas saja, satu kertas saja, satu kertas. Yuk, ambil satu kertas. Sudah? Oke, satu kelompok satu saja. Banyak. Kemudian kertas itu kalian silakan sobek kecil-kecil. Sobek seperti ini. Nah, sobek seperti ini. Nah, sobek seperti ini kecil, ya. Kecil. Kita akan mencoba membuat listrik statis dengan menggunakan penggaris ini. Ya, caranya bagaimana? Rambut kalian, coba yang bawah ini ya, penggaris ini gosokkan sini seperti ini sampai panas. Kalau sudah nanti, kalau ini sudah panas, sudah ada muatan listriknya, kalian dekatkan dengan ini, dengan apa namanya? Dengan potongan kertas tadi. Maka potongan kertas ini kalau sudah ada muatan listriknya akan menempel di sini. Ya, coba silakan sekarang. Potong-potong kertas ini aja. Potong-potong kertas ini saja. Ayo semuanya, untuk berkelompok. Coba ini. Ayo, silakan. Ambil penggarisnya. Apanya? Bapak kan juga tidak suka Bapak kemarin. Ini. Loh. Ini yang kalian ini seperti ini. Kalian gosokkan terus panas, ya? Enggak, maksudnya. Buka panas nih, buka. Ya, buka. Jangan potong. Ini sama. Dari saja. Nah, terus. Hah? Silakan dicoba. Sudah. Coba yang lain. Nah, ini nempel ya. Ini nempel. Kenapa katanya? Coba perhatikan. Coba dicoba semuanya. Jangan coba semuanya berkelompok. Coba. Coba sudah coba. Oke. Dan bukan hanya ini terjadi pada lampu saja. Semua alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian, halo. Semua alat-alat elektronik seperti apa contohnya? Alat-alat elektronik apa? Kipas, ada apa lagi? Blender, mesin cuci, apa lagi? AC, punya AC rumah. Kulkas, televisi. Ya. Kenapa? Bapak contohkan satu, televisi. Ketika kalian colokkan cok-cokannya itu, ya, cok-coknya, karena ini colokannya dicolokkan, kemudian tombolnya dipencet, TV-nya hidup, nyala apa enggak? Nyala. Asal tidak mati listrik ya, nyala ya. Ketika coknya itu ditarik, diambil, apa yang terjadi? Berarti itu membuktikan bahwa ketika dicopkan ada aliran arus listrik yang masuk sehingga apa? Sehingga televisi menjadi nyala. Semua alat elektronik di rumah kalian menjadi berfungsi. Oke, sekarang tugas terakhir akan Bapak bagikan lembar kertas, kalian isi alat-alat elektronik. Silakan kalian cari alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian, kemudian cari fungsinya apa. Ya, ini.
Berkelompok ya, silakan kerja kelompok. Kalian tuliskan nama elektroniknya apa, kemudian fungsinya apa. Contoh, apa? Alat elektroniknya kulkas, fungsinya untuk apa? Sebagai pendingin. Begitu ya. Ya kan? Sudah. Apa? Silakan tulis. Oke. Oke, sekarang coba sebutkan untuk kelompok 5. Sebutkan satu saja yang kalian tulis. Mana kelompok 5? Satu saja yang ditulis tentang nama alat elektronik kemudian fungsinya apa? Yuk, kalian tulis lagi. Apa? Blender. Apa? Menghaluskan makanan. Satu. Apa? Yo, satu saja. Apa? Cila. Kipas. Fungsinya untuk capek. Apa? Apa bunyinya? Mengeluarkan angin agar ketika kita kepanasan menjadi lebih Oke, ini yang kalian tulis adalah alat-alat elektronik. Halo. Perhatikan di sini. Sudah? Ini adalah alat-alat elektronik yang menggunakan arus listrik yang kalian gunakan di rumah. Oke, sebelum Bapak tutup, marilah kita simpulkan dulu apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita belajar apa tadi? Yang pertama, bahasa Indonesia kita belajar tentang keragaman suku bangsa yang berakibat beragamnya apa? Budaya dan juga cara mereka hidup. Tentunya kita lebih belajar tentang teks apa? Kita membaca tentang teks apa? Urang kanikes. Yang kalian pahami tadi urang kanikes dibagi menjadi berapa? Dua. Urang kanikes? Hah? Dalam urang kanikes? Dua. Perbedaannya apa tadi? Urang kanikes dalam sudah belum mau menerima hal baru atau masih dekat dengan tradisi nenek moyangnya. Yang kedua, urang kanikes luar. Apa perbedaannya dengan lainnya tadi? Sudah mau menerima hal baru seperti adanya mereka menggunakan apa? Alat-alat komunikasi seperti HP, alat-alat transportasi seperti untuk yang bahasa Indonesia. Yang kedua, kita sudah belajar tentang IPA tentang gaya listrik. Ada dua gaya listrik. Listrik itu dibagi menjadi dua. Ada listrik diam atau apa? Statis dan listrik yang menggunakan arus. Ada arus listriknya disebut dengan arus listrik dinamis. Yang kedua ya, dan kalian sudah mengetahui manfaat dari listrik dinamis bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Kita sudah punya masuk listrik di rumah. Apa gunanya? Banyak Pak. Sebagai penerangan, sebagai apa lagi? Untuk yang bisa ditonton apa? Yang bisa ditonton apa? Televisi sudah masuk menggunakan listrik. Kemudian apa lagi? Bahkan memasak pun kita sudah menggunakan listrik. Dengan menggunakan apa? Apa?
listrik? Ya, ada kompor listrik sekarang ya? Ada, bagus. Ada kompor listrik. Dan menanak nasinya menggunakan apa? Magic dog, tinggal pencet. Ya. Magic chair, magic comb, ya. Ya. Oke, sampai di sini. Halo. Itu kita pelajaran hari ini tentang tema 7 subtema 2 di PD1 ini. Ada pertanyaan apa sudah paham? Tema PD1. Ada pertanyaan apa sudah paham? Tentang perangkat elektrik dan juga gaya listrik. Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, kita lanjutkan nanti di jam ke-2 setelah istirahat. Bapak akhiri pelajaran ini. Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak sudah membantu. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi, terus observasi di kelas Bapak sudah. Sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi dari pembelajaran yang telah Bapak laksanakan. Yang tujuannya untuk menggali hasil observasi dan pengalaman Bapak dalam waktu mengajar di kelas kemarin. Ketika mengajar di kelas kemarin itu Pak, apakah Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dan rencana pembelajaran yang Bapak buat? Ya, saya sudah melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan LPP yang sudah saya buat sebelumnya. Baik dimulai dari tujuan belajarnya apa, kemudian langkah-langkah sampai selesai sampai ke tugas itu sudah. Jadi semua aktivitas pembelajaran atau observasi sudah sesuai dengan LPP yang telah Bapak buat. Dari pembelajaran yang telah Bapak laksanakan itu, apakah semuanya sudah tercapai atau masih ada yang belum tercapai? Untuk pembelajaran yang kemarin yang sudah saya buat LPP-nya itu tidak semuanya tercapai. Tidak semuanya, ada beberapa yang perlu Ya. Dari yang belum tercapai itu Pak, apa yang akan Bapak persiapkan untuk selanjutnya bisa dalam keadaan yang lebih baik? Yang pertama yang perlu saya siapkan itu metode pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif, lebih bersemangat, dan lebih suka yang belajar. Kemudian kemudian yang saya akan gunakan nanti akan lebih saya gunakan media lebih menarik bagi siswa. Berarti yang akan Bapak persiapkan nanti untuk mengajar bisa menggunakan metode yang lebih aktif, ada anak-anak yang bisa bersemangat dan media yang lebih menarik lebih baik. Terus apakah Bapak menemukan masalah dalam waktu mengajar kemarin? Ada beberapa. Karena kemarin itu yang saya ajarkan ada 2 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan juga muatan IPA. Di muatan bahasa Indonesia itu ada siswa ketika mengenal teks, itu kendala di situ. Mereka tidak semuanya paham apa yang mereka baca. Jadi kendala di situ. Mereka sekedar membaca saja. Misalnya di paragraf pertama isinya ini, cuma mereka tidak paham itu apa itu isinya. Itu kendala. Itu yang muatan IPA-nya saya pikir untuk waktunya sudah relatif. Cuma ada beberapa ketika teman-temannya bekerja, misalnya kemarin karena itu tentang gaya listrik, di waktu praktek gaya listrik statis itu ada misalnya kelompok yang A bekerja, kelompok yang lain ada yang B. Itu masalahnya. Jadi masalahnya tentang aktivitas baik IPA maupun di bahasa ya. Mungkin Bapak ada solusi dari masalah yang Bapak hadapi itu, mungkin Bapak bisa menggunakan atau menemukan solusi nanti ke depannya. Bagaimana Bapak seperti apa? Ya, untuk yang masalah kurangnya siswa dalam memahami teks bacaan itu nanti akan saya lebih
dalami akan saya berikan teks itu akan saya berikan satu persatu, maksudnya per paragraf. Kemudian per paragraf itu kita bahas sampai mereka mengerti, kemudian mencari kata-kata yang dianggap sulit oleh mereka di teks itu, kemudian kita bahas bersama. Kemudian untuk yang kajian siswa, mungkin ini karena siswa memang dalam satu kelas belum macam-macam, maka berikan tugas yang yang lebih mendetail kepada tiap kelompok. Untuk rencana solusi ya kapan Bapak bisa memulai bisa melaksanakannya? Di pembelajaran selanjutnya. Dapat saya simpulkan untuk hasil pasca observasi dari pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, tujuannya sudah membelajarnya sudah Bapak laksanakan selama PPP, tapi tentunya pasti ada yang tercapai dan belum tercapai dari PPP yang dibuat, karena mungkin dari kondisi kelas atau kondisi siswa. Terus Bapak akan menetapkan metode pembelajaran agar siswa aktif, semangat, dan menggunakan media yang benar dan benar. Terus masalah yang Bapak temui mungkin keaktifan siswa, mungkin ada siswa yang kurang aktif di dalam kelompok atau mengganggu kelompok lain. Terus solusinya mungkin Bapak dari bahasa Indonesia bisa mencari kata-kata sulit mungkin ya, terus memberikan teks membaca teks per paragraf dan memberikan materi atau soal yang lebih intens dalam jam kelompok. Terus Bapak akan melaksanakannya untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang telah Bapak katakan ini bisa terlaksana dengan baik, supaya apa yang telah kita laksanakan ini Pak, dari observasi ini untuk semata-mata untuk meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, dalam hidup kita, bagaimana kita menjadi fasilitator yang baik dengan bermacam-macam karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dalam kelas ya Pak, dengan kita dapat berdiferensiasi memberikan kebutuhan siswa sesuai dengan bakat. Terima kasih atas waktunya. Dari awal kita melakukan praktikasi sampai observasi. Terima kasih atas dukungan Bapak dalam mengajar agar